Saya membuat video ini bukan untuk menakut-nakuti penonton atau juga karena saya pesimis terhadap virus corona ini, tetapi banyak keresahan dari beberapa diskusi, beberapa obrolan yang menyebarkan berita yang membuat orang malah semakin bingung dan semakin resah. Semoga video ini bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Jadi saya harap teman-teman bisa menonton video ini dari awal sampai akhir. Halo, perkenalkan nama saya Yosua Leonardo. Ini adalah video konten saya yang pertama kali. Kalau kita lihat judulnya kayak serem ya. Kelihatannya kayak apaan sih Yos, kayak bikin takut-takutin orang aja gitu. Justru video ini saya buat karena ya tadi yang seperti saya bilang gitu. Banyak orang bilang, wah ini video orang yang nakut-nakutin orang. Hal inilah yang memicu saya untuk membuat video ini. Setiap harinya kasus ini ternyata semakin bertambah. Kita takut buat keluar rumah gitu, kita takut buat beraktivitas. Tapi kita coba lihat di sisi lain, masih ada juga orang yang mau pergi keluar karena pekerjaan yang dilakukan itu tidak bisa dilakukan di rumah. Seperti sahabat-sahabat kita yang menjadi ojek online, mereka tetap harus berjuang mencari nafkah. Karena obrolan dan diskusi itulah saya menjadi berpikir, saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga saya. Saya percaya bahwa jalan aku semua diatur sama Tuhan. Tapi seandainya jika yang terjadi sebaliknya, apakah kita menjadi marah sama Tuhan? Apakah kita menjadi menyalahkan Tuhan? Tentu tidak kan? Jadi seandainya corona ini membunuh kita semua. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Kalau kita membicarakan soal iman, yang saya tahu adalah ya saya benar-benar 100% percaya sama Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan di bumi ini. Ketika kita sedang bimbang, kita sedang galau, yang kita lakukan pasti menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada beberapa bagian yang memang tidak bisa kita kontrol. Dan disitulah kita mau menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ya seperti saya nih, contohnya saya bukan dokter. Saya tidak tahu cara untuk menyembuhkan virus corona ini. Tapi saya mau bersarah kepada Tuhan, saya berdoa, meminta supaya ya dokter, suster, dan juga pemerintah itu bisa melakukan yang terbaik. Disitulah dimana biarlah Tuhan yang memegang peranan. Saya berdoa supaya mereka bisa melakukan yang terbaik. Tapi di sisi lain, kita sudah mendapatkan knowledge, pengetahuan bahwa untuk menghadapi wabah ini, yang kita lakukan adalah kita stay di rumah, kita jaga di rumah supaya kita tetap sehat. Jadi ketika kita mendapatkan pengetahuan itu, ya kita sebagai manusia ya bijak lah. Kita bisa berpikir, kita memiliki akal budi kok. Bukan berarti ketika kita beriman sama Tuhan, ya kita menjadi beriman yang ya tanda kutip bodoh ya. Kita benar-benar ya udahlah, kita tetap beraktivitas, kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak ada rasa waspada. Itu juga keliru. Tapi ya ketika kita beriman sama Tuhan, kita juga memiliki akal budi, berpikir mana yang bisa dilakukan, mana yang ya sebaiknya tidak dilakukan. Tapi apakah hanya corona yang akan membunuh banyak orang? Menurut saya pada di era digitalisasi ini, ya contohnya untuk kemajuan di kecerdasan buatan, suatu saat dengan kemajuan teknologi ini, itu akan menggantikan pekerjaan teman-teman. Apakah respon kita seandainya COVID-19 ini akan membunuh kita? Ini yang menjadi bahan perenungan saya. Hal apa saja yang sudah saya lakukan sesama saya? Apakah perlakuan saya sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah hidup saya sudah menjadi berkat bagi teman-teman? Nah, di momen inilah yang membuat saya sadar bahwa justru di saat seperti inilah kita menjadi lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Justru di saat seperti inilah kita harus semakin banyak berbuat kebaikan kepada sesama kita. Justru di saat seperti inilah kita harus bersatu, kita harus bergandengan tangan, kita harus bersama-sama mencari sebuah solusi. Dan ketika ada arahan dari pemerintah atau dari dokter, ada ilmu pengetahuan, ya gunakanlah itu. Justru di tengah wabah corona inilah yang membuat saya menjadi sadar
bahwa berbuat baik itu jangan tunggu tiba saat. Kita nggak akan tahu hidup kita itu akan sampai kemana. Tetapi yang aku ingin sampaikan kepada teman-teman, selalu berikan yang terbaik kepada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Selalu berikan yang terbaik dan selalu mengingat bahwa apapun yang kita lakukan itu semua juga berasal dari Tuhan dan kita juga ingin melakukannya untuk Tuhan. Justru di saat seperti inilah kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi berlomba-lombalah untuk berbuat baik kepada sesama. Jangan kita menggunakan berbagai alasan, aduh nanti dululah, yang penting saya bisa memikirkan diri saya sendiri dululah, itu buat apa saya mikirin orang lain. Dan juga melalui kebersamaan-kebersamaan yang teman-teman alami, ya teman-teman nikmatilah kebersamaan itu. Karena kita nggak tahu gitu, kapan kebersamaan bisa bertahan berapa lama, kita nggak akan tahu. Tetapi ketika kita bisa bersama dengan keluarga kita, ketika kita bisa bersama-sama dengan teman kita, biarlah itu bisa menjadi sebuah momen yang sangat indah. Teman-teman, jangan takut, jangan khawatir, tetaplah kita beriman kepada Tuhan, tetaplah kita yakin dan percaya bahwa setiap masalah besar kita harus mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Oke, jadi teman-teman, stay healthy, stay safe, ikutilah arahan pemerintah. Di saat seperti ini kita harus bekerja sama. Pekerjaan apapun yang kita lakukan bisa lenyap, tetapi ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan setia dengan kita, dan ingat Tuhan sayang sama kita semua. Keep amazing because you are amazing. God bless you.